Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu dilimpahkan nikmat kesehatan. Insya Allah masih bersama Miss Nurul dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 9. Baiklah, sebelum memulai, marilah kita berdoa. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Silahkan dimulai dengan membaca doa sebelum belajarnya. Kita masuk ke dalam bab yang kedua ya hari ini, tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Adapun tujuan pembelajaran bab kedua kali ini adalah yang pertama, melakukan identifikasi cara reproduksi tumbuhan dan hewan. Yang kedua, menjelaskan proses yang terjadi setelah fertilisasi pada tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan hewan. Yang keempat, menjelaskan perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang kelima, menjelaskan upaya konsep kromosom dan pembelahan sel. Selanjutnya ini adalah peta konsepnya reproduksi makhluk hidup baik pada secara vegetatif maupun generatif pada tumbuhan maupun hewan. Contoh yang akan kita pelajari adalah tentang rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, kemudian ada spora, kemudian ada fragmentasi, ada partenogenesis, ada penyerbukan dan fertilisasi baik secara internal maupun eksternal. Sebelum kita memulai, kita mengulang lagi ya, apa itu berkembang biak? Berkembang biak atau reproduksi adalah merupakan kemampuan makhluk hidup untuk mempunyai keturunan. Makhluk hidup mempunyai keturunan untuk mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya. Ada dua macam reproduksi, yaitu reproduksi vegetatif aseksual dan reproduksi generatif atau seksual. Nah, kita masuk pada sistem reproduksi pada tumbuhan. Pada tumbuhan sendiri, dia dapat melakukan reproduksi secara vegetatif aseksual, secara generatif seksual, ataupun keduanya. Namanya adalah metagenesis atau pergiliran keturunan. Jadi, dalam satu reproduksi dia bisa ada vegetatif dan generatifnya. Nah, pengertian reproduksi vegetatif atau reproduksi aseksual merupakan cara reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Cara reproduksi ini hanya melibatkan satu induk dan menghasilkan keturunan yang secara genetik identik dengan induknya. Terbagi menjadi dua, ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Sementara, reproduksi generatif atau reproduksi seksual merupakan cara reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Cara reproduksi ini melibatkan dua induk dan menghasilkan keturunan yang secara genetik dapat sama atau berbeda dengan induknya. Nah, ini contohnya. Kita pelajari pertama kali adalah reproduksi vegetatif alami pada tumbuhan. Yang pertama dari rizoma atau rimpang. Merupakan batang yang tumbuh menjalar di bawah tanah, dapat berumbi untuk menyimpan makanan maupun tak berumbi. Bentuknya berbuku-buku dan bertunas, contohnya pada jahe, kunyit, temulawak, dan kencur. Kemudian ada umbi lapis ya. Umbi lapis merupakan batang yang tertutup lapisan daun berdaging yang merupakan cadangan makanan. Batangnya berbuku-buku dan sangat rapat. Nah, ini gambar apa? Yo, ada yang pernah melihat tanaman ini? Betul, ini adalah bawang merah. Kemudian yang ketiga ada umbi batang, adalah bagian yang batang yang tumbuh di dalam tanah dan mengandung cadangan makanan. Contohnya pada kentang dan ubi jalar. Selanjutnya ada umbi akar, merupakan akar yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya singkong, bengkoang, dahlia, dan pada wortel. Selanjutnya ada yang namanya tunas. Tunas berasal dari ujung batang atau ketiak daun. Contoh tanaman yang bertunas adalah pisang dan tebu. Kemudian selanjutnya ada tunas adventif. Apa bedanya dengan tunas saja? Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh tidak pada ujung batang atau ketiak daun, tetapi tumbuh pada bagian tumbuhan yang biasanya tidak bertunas, seperti pada akar dan daun. Contoh tanamannya adalah cocor bebek. Selanjutnya ada stolon atau geragih, merupakan ruas batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Pada ruas-ruas batang terdapat tunas yang tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh ada arbe, stroberi, dan pegagan. Terakhir ada contoh tentang spora ya, pembentukan spora. Tumbuhan ini berkembang biak dengan membentuk spora, contohnya pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Nah, selanjutnya
Ada reproduksi vegetatif buatan pada tumbuhan. Contohnya ada stek, ada mencangkok, ada merunduk, ada menempel memakai tunas, ada menyambung, ada kultur jaringan. Kultur jaringan memperbanyak tanaman dengan mengupayakan sel meristem berklorofil menjadi calon individu baru. Ya, nanti lebih dalamnya kita pelajari di bioteknologi tentang kultur jaringan. Selanjutnya kita mempelajari tadi sudah reproduksi vegetatif, sekarang reproduksi generatif seksual pada tumbuhan berbiji. Reproduksi generatif diawali oleh peleburan sel gamet jantan dan gamet betina. Gamet adalah sel yang diproduksi oleh organisme untuk tujuan reproduksi seksual. Pada tumbuhan tingkat tinggi diawali dengan proses penyerbukan dan persarian. Alat reproduksi pada tumbuhan tingkat tinggi itu ada dua, yaitu strobilus pada tumbuhan biji terbuka dan berupa bunga pada tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup memiliki bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif atau seksual karena di dalam bunga terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Nah, ini adalah gambar bunganya. Ada mahkota, kelopak, dasar bunga, bakal biji, tangkai bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, dan tangkai putik. Kemudian, alat kelamin jantan terdiri atas sejumlah benang sari atau stamen, dan benang sari memiliki kepala sari ater dan letaknya di ujung tangkai sari filamen. Nah, di sini ada yang namanya serbuk sari atau polen. Serbuk sari inilah yang disebut dengan gamet jantan. Alat kelamin betina putik tersusun atas bakal buah atau oparium. Tangkai putik stilus dan kepala putik stigma, ya. Bakal buah merupakan tempat terdapatnya bakal biji. Bakal buah terletak di dasar bunga, reseptakel dan bentuknya menggelembung. Di dalam bakal biji terdapat sel telur yang merupakan gamet betina. Ingat, ada sel telur yang merupakan gamet betina. Tadi serbuk sari yang merupakan gamet jantan. Pada kepala putik merupakan bagian yang paling atas dari putik. Pada umumnya kepala putik lengket dan berambut karena merupakan tempat melekatnya serbuk sari ketika terjadi penyerbukan. Selanjutnya, pada reproduksi generatif atau seksual pada tumbuhan berbiji juga ada gametogenesis. Masih ingat apa itu gametogenesis? Yaitu pembentukan sel kelamin. Gametogenesis terdiri dari dua, spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis merupakan pembentukan sel kelamin jantan. Ini ada 5 tahapnya sampai dia menjadi sel sperma. Kemudian oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin betina, sama ada 5 tahap sampai dia menjadi ovum atau sel telur. Selanjutnya tentang penyerbukan pada tumbuhan berbiji. Penyerbukan sendiri adalah peristiwa jatuhnya atau menempelnya serbuk sari di atas kepala putik. Disebut juga dengan polinasi. Macam-macam penyerbukan diklasifikasikan berdasarkan asal serbuk sarinya dan lewat serbuk sari dari bunga tumbuhan lain yang sejenis. Nah, kemudian juga ada diklasifikasikan berdasarkan komponen abiotik seperti angin atau air. Macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya ada 4 macam penyerbukan, yaitu penyerbukan sendiri autogami, penyerbukan tetangga gaetonogami, penyerbukan silang alogami, dan penyerbukan bastar hibridogami. Penyerbukan sendiri autogami adalah merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari dari suatu bunga pada kepala putik bunga itu sendiri, ya, terjadi dalam satu bunga. Kemudian penyerbukan tetangga adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari dari suatu bunga pada kepala putik bunga lain yang masih berada pada satu tumbuhan, ya. Jadi satu tumbuhan ada beberapa bunga, kemudian bunga satu serbuk sarinya jatuh di bunga yang lainnya. Nah, yang ketiga ada penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan yang terjadi saat serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda serta pohon yang berbeda dengan putiknya, namun dari tumbuhan yang satu jenis, ya. Masih satu jenis tapi tanamannya atau tumbuhannya, pohonnya berbeda, ya. Kemudian penyerbukan bastar atau hibridogami adalah penyerbukan yang terjadi saat serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda serta pohon yang berbeda dengan putiknya, namun juga berbeda dari spesiesnya. Jadi dia berbeda semuanya sampai spesiesnya juga berbeda. Nah, pembuahan pada tumbuhan berbiji. Pada tumbuhan berbiji terjadi pembuahan ganda, ya. Proses pembuahan yang terjadi pada tumbuhan berbiji terbuka di mana akan terjadi 2 proses pembuahan untuk menghasilkan embrio dan cadangan makanan. Ini bisa kita baca.
Nah, kita lihat peleburan inti generatif 1 dengan ovum atau sel telur akan membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Sementara peleburan inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Ini yang disebut dengan pembuahan ganda. Selanjutnya ada tentang struktur biji, ya. Pertumbuhan merupakan suatu fenomena bertambah besar dan tingginya tumbuhan, berbeda dengan perkembangan yaitu fenomena tumbuhan yang menghasilkan buah dan biji. Sementara perkecambahan biji yaitu fenomena pecahnya biji dengan keluar tanaman kecil dalam biji tersebut. Pada siklus tumbuhan berbiji, proses perkecambahan merupakan proses yang diawali pertumbuhan dan perkembangan yang berjalan secara simultan menuju ke arah dewasa. Simultan diartikan sebagai berlangsung secara bersamaan atau beriringan tanpa dapat dipisahkan. Nah, kita masuk tadi sudah mempelajari tentang reproduksi secara vegetatif, reproduksi secara generatif. Sekarang kita belajar tentang metagenesis atau pergiliran keturunan. Di mana pergiliran keturunan ini mengalami dua fase, fase gametofit atau fase generatif yang merupakan tahap menghasilkan gamet haploid. Yang kedua, fase sporofit atau fase vegetatif yang merupakan tahap menghasilkan spora. Jadi metagenesis ini terjadi dua tahap, secara vegetatif dan secara generatif. Gametofit menghasilkan gamet haploid yang menyatu membentuk zigot, lalu zigot berkembang menjadi sporofit diploid. Pembelahan sporofit menghasilkan spora yang menghasilkan generasi gametofit berikutnya. Metagenesis itu pertama kita pelajari terjadi pada tumbuhan lumut atau biropita. Ini ada skemanya ya. Jadi dari skema gambar ini dapat kita jelaskan bahwa spora adalah bentuk awal pada lumut. Setelah spora ada protonema atau lumut muda yang berjumlah banyak dan akan membentuk gametofit yang tumbuh sebagai lumut dewasa. Setelah dewasa, lumut akan ada bagian archegonium yaitu sel telur dan antheridium yaitu spermatozoid. Keduanya akan bertemu dan membentuk zigot-zigot dalam jumlah tertentu. Dari zigot maka selanjutnya adalah sporofit atau sporogonium dalam jumlah tertentu. Selanjutnya membentuk spora. Skema tumbuhan lumut akan terus-menerus berputar seperti ini. Dalam tahap protonema, banyak yang tidak bisa bertahan hidup karena banyak faktor, tetapi banyak juga yang bertahan hidup hingga akhir. Nah, ini penjelasannya tadi ya tentang metagenesis pada tumbuhan lumut. Selanjutnya, ada metagenesis pada tumbuhan paku, ya. Metagenesis pada tumbuhan paku dimulai dari spora juga, kemudian membentuk protalus atau protalium, gametofit yang berjumlah banyak. Tahap selanjutnya akan dibagi menjadi dua, archegonium yang nantinya akan menjadi sel telur tadi dan antheridium yang nantinya akan menjadi spermatozoid. Sel telur dan spermatozoid akan membentuk beberapa zigot dalam jumlah banyak. Setelah menjadi zigot, tahap selanjutnya adalah tumbuhan paku atau sporofit dalam jumlah yang banyak. Setelah sporofit, maka akan membentuk sporangium dalam jumlah banyak juga. Tahap terakhir adalah spora. Skema metagenesis tumbuhan paku juga akan berputar siklusnya terus-menerus ya. Selanjutnya yang kita pelajari, ini ada keterangannya tadi ya, yang tadi Miss Nurul jelaskan, bisa kalian baca. Kemudian kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ada gen, ada hormon, hormonnya ada auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, etilena, kemudian air dan mineral, suhu, kelembapan, dan cahaya. Ini bisa kita tambah baca-baca di buku ya, ada di buku. Baik. Sekian dari Miss Nurul, terima kasih, mohon maaf jika ada yang salah. Kemudian semoga bermanfaat. Miss ucapkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video insyaallah.